sampai kapanpun kan kita tetap anak buat mereka ya. Diingetin itu kita kayak, udah nggak usah diingetin juga apain, pasti kita sholat kok gitu kan. Tapi ya itu Iya, namanya iya. orang tua terus satu selalu ngomong juga rukun ya rukun karena kita keluarga besar harus rukun kan namanya juga orang-orang berbeda, pemikiran berbeda, hati berbeda, ego juga berbeda ya pasti ada clash-clashnya gitu. Walaupun namanya saudara gitu, tapi tetap pesan itu harus rukun dan itu diberikan contoh secara langsung. Jadi seperti apa itu walaupun udah sepuh tetap memaksakan diri selalu kalau ada undangan selalu datang. Kalau ada kumpul-kumpul keluarga semua harus ikut gitu. Kayak hal itu tuh jadi menunjukkan tidak hanya ucapan tapi juga tindakan bahwa silaturahim harus dijaga dan itu yang salah satunya yang harus salah satunya yang saya ingat sampai sekarang seperti itu. Allahumma. Iya, benar luar biasa ya. Itu ya jadi seperti jadi sosok sekarang itu benar-benar ya peran orang tua. Ya memang orang tua itu berarti sama itu ya. Jadi saya juga tuh sholat bener gitu. Terus satu Iya, waktu sampai satu ya udah waktu juga saya kita tuh dulu yang kan era zamannya itu. layar tancap dulu tuh saya inget banget ya zaman layar tancap. Jadi Iya, dulu ya. aktor favorit itu tuh Barry Prima dulu tuh. Terus Sampai pakai sarung terus gitu. Wah, pengen jadi Barry Prima, jadi Rasulullah katanya. Oh iya. Ya, boleh sayang. Nah, baik. Nah, itu flashback ke belakang ya. Sekarang dengan 5 anak, aktivitas itu luar biasa. Tapi sebelum ke anak, ini kan sebenarnya paling nggak kan kita akan coba ngacu ke 3 kata kunci ini obrolan kita nih sekarang. Jadi ayah dengan pasangan, karena kadang gini Kang, soalnya suami itu ngerasa deket banget sama istri sampai kadang lupa romantis itu kayak gimana kan. gitu. Jadi ayah ke pasangan, kemudian kita akan ngobrolin 3 poin ini Kang. Ayah ke pasangan, kemudian ayah ke anak, ayah sama ke pekerjaan. Jadi yang pertama adalah ayah ke pasangan. Jadi seringkali gitu kan pasangan kita tuh unik nih, perempuan tuh unik ya. Kalau Akang tuh ngerasa ini harus banyak belajar nih kita ya untuk ngejaga tetap romantis sama istri. Iya, yeah. Karena kadang kalau udah nikah malah canggung gini. Kang biasanya sisi romantis Akang tuh ke pasangan itu seperti apa Kang? aduh bingung, saya mah bukan yang romantis juga sebetulnya, tapi sebetulnya bukan sangat wajar sih, kebanyakan memang ketika kita menikah, kemudian ada sudah pasti urusannya tuh fokusnya anak. Tidak hanya suami ke istri, istri pun kadang-kadang ke suami menomorduakan setelah anak. Dan itu menurut aku sih wajar dan ingat juga jangan lupa harus saling mengingatkan bahwa tetap harus ada me time-nya. Jadi kalau aku sama istri kadang-kadang suka ada cari waktu untuk pergi berdua gitu. Jadi kalau ke anak-anak tuh kita ayah sama bunda pergi dulu ya. Kalian nggak usah ikut ya. Mereka wow pada nangis itu ya. Udah kita kadang-kadang cuma pergi makan berdua kemana gitu. Walaupun tetap aja pengen cepet-cepet pulang karena ingat anak dan lain-lain. Tapi harus ada waktunya. Walaupun sekarang semakin banyak anak, semakin sedikit waktu untuk bisa melakukan itu karena anak-anak juga semakin besar, semakin banyak urusan. Apalagi sekarang sekolah online tuh, aduh ya, menyita waktu di rumah sekali ya. Jadi kasihan juga ke istri yang mendampingi anak-anak tuh harus belajar juga gitu. Ya, tapi gimana lagi zamannya sedang zaman seperti ini gitu ya. Tapi ya diusahakan harus tetap ada saling 100% teuing lah gitu. Oh iya benar. Ini kayak katanya Mang udah mau masuk ini Mang nih. Kita panggil Mang Kalau kan Odet dulu Syariah, nih. Ya, Kang?
Signalnya Kita jelek ya. panggil Mang Odet dulu Kang ya. Oh, ada Mang Odet, mana mana mana. Ya, mau masuk katanya nih. Assalamualaikum Mang. Oh, belum masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mang Odet. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sahril, sehat? Alhamdulillah, ini saya Kang sehat. Irfan, kumaha sehat Kang Irfan? Alhamdulillah. Mang Odet tadi ke Jakarta emang. Sumohon tadi ketinggali. Nggak ketemu Nah, katanya. tetepang sang abdi punten punten. Mau duduk di belakang Ustaz Ali Hidayat. Oh, pantesan. Salang Punten itu punten Kang punten tadi Kang Demis. punten. Sami-sami main Kang Irfan. Tahu itu barengan ya padahal ya. Ih, baru nyampe nih ke rumah nih. Oh gitu, ya ya. Iya tadi. Mang pas saya kasih tahu, Mang lagi di jalan baru mau nyampe dari Ria Ricis. Ah, saya padahal dari sana katanya nggak ketemu. Iya. Oh, Kang Iya. Saril. Ya memang ketemunya akhirnya di sini ya. Iya. Alhamdulillah Mang, atur nuhun ini sudah sampai nih ya. Tadi kita ngobrolin yang pertama itu ada pertanyaan ini buat Mang nih. Jadi Naon. jadi sekarang hari ayah Mang. Jadi Ya. kita ngobrolin tentang hari ayah ini Mang. Jadi Sobat Sakinah News ini sebenarnya tayangnya itu biasanya Mang hari Rabu ini, tapi karena spesial Ya. hari ayah itu persis hari ini Jumat ya. Jadi Ya. yang biasanya pada pakai jilbab sekarang kita enggak Mang. jadi ini khusus. Nah Mang, ini ada dua nih. Pertama adalah tadi Kang Irfan udah cerita ya, sibuk di hampir di setiap program TV ada, YouTube juga ya, terus tapi tetap bisa ngeluangin bareng anak 5 itu. Ya. Ini Mang juga nggak kalah dahsyat ini. Mang harus ngurusin kota Bandung gitu ya. Tapi juga ada 7 putri ini. Ini dahsyat. Nah, yang membuat sekarang Mang jadi sukses ini, kita flashback dulu ke belakang Mang. Ini ingat Bapak nih. Barangkali kan apa sih yang diingat dari sosok Bapak Mang dulu yang itu jadi memotivasi sampai jadi seperti sekarang ini Mang? Ya, sebetulnya sih Kang Saril, Kang Irfan tidak ada yang istimewa sebetulnya ya. Cuma yang seingat Mang Odet memang sejak kecil itu kita dibina, dididik oleh orang tua ya. Terutama Mang Odet itu sejak kecil dulu tidur saja sejak di SMP kelas 1 tidur aja jarang di rumah Mang Odet itu, nggak di rumah tidur tuh. Mang Odet punya kamar kecil di madrasah gitu. Gua hero ya, semacam gua hero. Di madrasah Kang Irfan, madrasahnya itu di atas kolam. Di atas kolam dibuatkan madrasah untuk pengaji anak-anak oleh kakek gitu kan. Ada kamar sedikit 2 meter kan 2,5 meter gitu buat Mang Odet sendiri di situ. Nah, Mang Odet jarang tidur di rumah. Ke rumah cuma makan doang. Begitu. Jadi kegiatannya Mang Odet memang dulu sering ada di madrasah ya gitu, seperti itu ya. Dan memang apa ya? Takut dimarahin atau gimana Mang itu Bang? Bisa inisiatif di madrasah gitu Mang? Atau emang seneng suasana baru itu Mang? Unik soalnya. Kan Mang Odet punya perpustakaan pribadi segala macam gitu ya kan di madrasah itu ya. Lagi pula kebetulan memang rumah Mang Odet ya orang tua kebetulan ya waktu itu anaknya 9 gitu. 9 bersaudara gitu anaknya ya. Rumahnya kecil gitu kan.
Ya, sehingga yang Walid milih di madrasah gitu seperti itu. Itu Oh sejak ini kecil. pas banget ini berdua Kang Irfan tadi 10 bersaudara, Mang 9 ini kolosal semua ini. Dan Mang Walid itu Kang Sahril memang sejak SMP kelas 3 Mang Walid itu sekolah ya di ST negeri itu, Sekolah Teknik Negeri. Dan Mang Walid itu memang dulu kelas 3 SMP ST itu sudah tidak pernah dari sejak kelas 3 itu sudah tidak pernah apa namanya minta uang sekolah ke orang tua. Mang Walid sudah punya kerja, sambil kerja itu. Sambil kerja membuat kerajinan tuh waktu dulu tuh. Oh emang Gitu. dari kecil ya berarti udah Dari mandiri kecil, ya. udah mandiri dari kecil memang. Punya adik 6, ya 6 Ya. itu alhamdulillah. Sekolahnya juga, iuran sekolahnya, SPP-nya ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Mang Walid, Oh ya. alhamdulillah gitu. Iya betul, gitu. Jadi pagi-pagi sekolah, ya, siang jam 1 pulang sekolah, makan, habis makan, Mang Walid cari apa, membuat kerajinan. Kerajinan itu membuat barlen namanya tuh. Barlen itu Barlen itu kalau sejenis apa, Mang? kalau ibu-ibu mau bikin korset itu, Ya. bikin korset itu atau strapless atau apa ya, BH yang ada yang panjang ke bawah itu kan ada Iya. tulangnya tuh, ada tulangnya. Tulangnya dibuat oleh Mang Walid dari ember bekas. Oh. Ember bekas dicuci ya, bekas sampah itu dicuci, kemudian dipotong bawahnya, dipotong atasnya, telinganya, kemudian dipotong menjadi lembaran kan, kemudian diiris-iris 5 mili gitu. Terus Oh. dibersihin pakai pisau. Itu yang namanya Muhammad Soebul Iman itu, adik Mang Walid tuh, adik-adik Mang Walid itu pada bersihin itu. Kalau mereka bersihin itu pingin jajan bersihin itu tuh. Oh gitu. Emang ini mah jadi pemimpin udah bawaan lahir ya berarti ya sebenarnya. Ya, kayaknya begitu sih kayaknya Mang Walid mah. Dari dulu ya ternyata, Mas. Gitu. Ini Kang Irfan Gitu. kayaknya kemana ini mental ini Kang Irfan? Halo, Mang. Kang Irfan. Kang Irfan kayaknya mental, Mang. Ya, nggak apa-apa. Nanti kayaknya masuk lagi. Tunggu masuk lagi. Iya, sayang? Iya. Mang, Ya. kita akan ngobrolin tiga hal malam ini, Mang. Relax aja ngobrol. Jadi Oke, yang pertama adalah ayah bareng pasangan, ayah bareng keturunan, sama ayah bareng pekerjaan. Nah, itu yang akan kita obrolin tuh. Nah kan orang nggak nyangka nih, kayak Mang kalau sekilas orang ngelihat Mang tuh kayaknya lurus nih, nggak romantis nih kayaknya sama istri. Mang kayak gimana sih kalau sama Umi itu, Mang? Apa yang menurut Mang ini adalah perilaku Mang yang romantis ke Umi? Kayak gimana sih, Mang? Coba. Kita pengen ikutan ini. Gini aja Kang Sahril ya. Tanda Mang Walid romantis sama si Umi ya. Mang Walid budak 7. Ya. Lamun tuh romantis mau 7 moal. Iya, bukti nyata itu. Bukti nyata budak 7 tah eta teh bukti romantis. Hasil romantis eta teh. Bener. Nah, nggak mungkin paling saling berantemnya, bener. Ya, saling berantem mau aya hasil lah euy. Hasilna 7. Luar biasa. Iya, kan orang sekilas loh, Mang lu lihat sekolah, oh kayaknya Mang mah lurusnya, terus garing, ternyata cair bener Mang lu. Itu orang nggak tahu tuh, ini ya Mang. Orang banyak yang tidak tahu. Yang tahu mah baru dah kok tahu. Oleh di rumah tukang heureuh ya tuh. Mang, kan gini biasanya setinggi-tingginya jabatan kita sebagai ayah, terus seluar biasanya kita, itu kalau sama anak tetap aja jadi kuda-kudaan biasanya, Mang. Itu. Ini Mang ngalamin nggak sih, Mang, kayak gitu, Mang? Ya, jadi ngalamin tetap lah. anaknya naik kuda, terus itu. Ngalamin lah, malah ngalamin sampai sekarang. Kalau dulu anak-anak, sekarang mah cucu. Oh, cucu gitu ya.
Cucu model teh ge 10 euy. Oh ya Allah, bener-bener makmur ini mah bener. Aduh. Alhamdulillah model mah budak 7, mantu 4, tino 4 teh 10 tah budak ijo teh enak. Jadi kalau di sini teh Kang Sari kalau lagi ngumpul anak-anak di sini cucu sama mantu ada 20 tuh. Wah, Masya senang di Allah. sini. Ya Itu mau cucu udah juga kayak sama hajatan begitu. aja tuh ya. Iyalah, memang rame gitu. Ya gini. Tadi kan Hmm. bagaimana Hmm. ya ayah bareng pasangan ya. Hmm. Kalau bukan ayah tuh, kayak ayah pasangan mah suami Ya, bareng pasangan gitu ya. nah, ya bener. Ayah bareng anak gitu ya. Iya, Ayah iya, bareng pekerjaan gitu kan. iya, bener, bener. Ya begini, kan fitrahnya manusia itu sesungguhnya ya memang berpasangan kan begitu ya. Hmm. Menurut Ma'oleh sih ketika kita punya pasangan ya pasangan itu ya harus betul-betul oleh kita dirawat, diri ayah. Nah, oleh karena itu Mu'allim sampai hari ini terus terang geus 2 kali nikah ke Mu'allim karena dulu ditinggalkan sama istri yang pertama ya. Ayeuna jeung si Umi nu Hmm. ayeuna. Mu'allim mah can wani nikah deui bukan 2 istri mah can wani. Sabab naon itu ngajaga Mu'allim naon dari sisi apa ngajaga istri teh kudu dijaga lah hiji ge rada riweuh euy. Baru 2 baru 3 emang hiji mah cukup. Hiji ge berkembang ke jadi 20 we. Gitu kan begitu gitu jadi harus dijaga lah istri mah gitu ya. Nah, artinya Hmm, betul, kita betul. namanya pasangan ya, namanya pasangan mah Kang Sahril Hmm. walaupun posisinya sebagai kowam sebagai pemimpin apa ya paling di depan segalanya bukan begitu ya. Pasangan mah ada kesetaraan kita dengan dalam hal tertentu kesetaraan Hmm. gitu ya, seperti itu saya kira ya. Tapi dalam hal tertentu Baik. memang sebagai pemimpin nyenangin istri kudu nyenangin barudak kudu teh Oh iya. penting gitu. Hmm. Ya Hmm. Baik, nyenangin baik. istrinya Iya, harus benar. itu mah ya. Walaupun apa namanya ya kita punya kesibukan sibuk apapun saya kira ya tetap kita harus ada Ya, lah kira gitu. benar, benar, benar. Mang ini kita ini panggil Kang Irfan lagi nih. Coba saya mana Kang Irfan? Ir. Beliau lagi di mobil kali ya atau Iya enggak kayaknya. di Coba. rumah? Halo, Oh Assalamualaikum Kang koneksinya ya. Irfan. Oh, khawatirnya sinyal ini kalau online tuh gini nih. Assalamualaikum Kang Irfan. Halo Kang Coba Irfan. Kang. Iya ini. Kita gantian nih ngobrolnya biar biar seru nih Kang Irfan. Coba mana ini Kang Irfan ya, Kang? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Kang. Halo. Ya, ada. Halo, Kang Irfan. Mana ini Kang Irfan?
Nih, ada nih. Nah, kita panggil. Halo, Assalamualaikum, Kang. Sudah masuk, kah? Ini lagi seru nih kita berdua sama Mang nih. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Kang Irfan. Nah, udah send to send. lagi lagi kacai merena. Lagi ke Iya, air bener. mungkin, lagi ke air. Iya, iya. Oh, nih ada. Baiklah ya, khawatir lagi ke air kali. Ya kita ngobrol aja Ya, dulu, Mang. Yuk, nanti masuk lah. ya. Mang, itu kan dari eh, ke tujuh ya, itu ke tujuh. Tujuh putri. Itu dari mulai Mang niti karir ya, dari untuk ngejaga Mang tetap dekat dengan anak, itu Mang apakah punya hari khusus misalnya dengan mereka ngabring bareng tujuan atau seperti apa Mang biasanya Mang? Oh, Mang punya gini, Kang. ini sendiri. Sebetulnya kalau ada yang khusus tidak ada lah ya. Tapi yang terpenting Hmm. adalah mengawali itu dari dulu. Ya, yang terpenting kapan kita punya waktu ya, ya kita usahakan ya. Ada kumpul dengan anak-anak ya. Hmm. Makanya sampai sekarang pun Mualid ya alhamdulillah kumpul itu biasanya yang pertama ya kalau dulu kalau sebelum sibuk terlalu sibuk ya nggak sampai sekarang ya dulu itu masih ada kumpul-kumpul dulu sebulan sekali kadang-kadang sebulan sekali kumpul ya anak-anak walaupun Hmm. sudah pada di luar ya udah ada yang di ya rumah tangga kita ada Hmm. kumpul ya minimalnya 3 bulan sekali itu kumpul di sini di Bandung ya Hmm. bahkan kumpulnya itu malam-malam kita tahajud bersama dengan mereka biasa begitu seperti itu penting. Nah sekarang karena sudah pada jauh ya Mualid alhamdulillah dengan adanya HP itu Aina mah bikin grup lah Iya, grup iya, benar, keluarga benar. Heaven Kebantu Family benar. gitu nah di situ disitulah tempatnya kita apa namanya saling saling mengingatkan misalnya mengingatkan Mualid minta ke anak-anak ya biasanya itu yang rajin itu anak mantu nomor 3 tuh Ustadz Apep Hmm. tuh ya Cecep Oh, Sawali iya, tuh iya. yang mimpin pesantren di Tasik tuh di Ciawi tuh ya Oh, iya, iya, itu iya. biasanya beliau yang paling rajin itu biasanya itu mengingatkan kita membuat silabus Hmm. misalnya Wah, sampai bikin bagaimana silabus ya. Ah, ini para ayah nih, iyalah bikin silabus ini. ada lah Benar, ada benar, benar. bukan silabus apa ya bukan silabus yaumian lah ya Iya, iya. apa namanya eh, kerja-kerja atau program-program yaumian ya tadi
sama biasa tilawah Quran, sholat qiyamul lail, saum, itu kan sering mengingatkan seperti itu, ada anak-anak seperti itu ya. Bahkan kadang-kadang mau ada sendiri sebagai kolotna ada sibuk teh jarang muka gitu kan, muka teh seminggu sekali ini kan, katanya berdak apa namanya berjalan terus, alhamdulillah seperti itu. Jadi memang saling tausiah, saling itu di antara keluarga harus penting. Ketika kita memang sudah pada jauh, pada punya kesibukan masing-masing, ya kita coba dengan WA group seperti itu di keluarga seperti itu. Jadi Maulid itu punya WA itu ada WA keluarga, Maulid ya, bahkan ada WA juga keluarga Bapak Maulid ya, itu melibatkan salapan bersaudara Maulid di situ gitu kan. Ada juga WA apa namanya grup WA dari kakek Maulid gitu. Itu mau melibatkan jadi ada 3 seperti itu. Dan itu digagas oleh kita semuanya gitu, semua alhamdulillah. Jadi memang Iya, persaudaraan itu tidak pernah sampai ke turunan dari kakek Maulid itu, bapak ya, Umi, terus sampai ke Maulid nggak ada yang putus, alhamdulillah, terus berjalan. Iya ya, sebenarnya sekarang mah kalau asal mau mengelola, maintenance, ada teknologi sebenarnya ya. Jadi sekarang memang kan muncul fenomena fatherless gening mang. Jadi peran ayah teh asa nggak terlalu terasa gitu. Sampai saya memang baca beberapa komen itu menarik di tweet segala macam itu, bahwa itu ada satu anak tuh sampai bilang, kata dia teh, anjir cenah saya teh saking canggungnya sama orang tua, sama bapak itu pas barengan itu bingung basa-basi gimana, akhirnya bapak tinggal di mana gitu, saking jarangnya. Nah ini barangkali ya memang dengan kesibukan yang sudah ya kebetulan ya Allah titipkan pada kita kesibukan ini, barangkali memang ya kita suka tidak suka harus memanfaatkan teknologi informasi ini begitu. Walaupun ya tidak sederhana sesungguhnya ya. Tapi kalau kita lakukan itu buat komitmen, kesepakatan sama anak-anak ya, sama istri ya, insya Allah bisa dilakukan, insya Allah bisa semuanya. Buktinya Mu'alif selama ini dilakukan di sini, insya Allah seperti itu ya. Bahkan Mu'alif sering kali kalau nelpon anak-anak ya, atau nge-WA apa namanya videoan dengan anak-anak gitu kan, video call sama anak-anak. Mu'alif suka nanya-nanya kesehatan, nanya-nanya, Cek, gimana sekarang tilawah Qur'annya bagaimana? Ya kita nanya hal itu seperti itu, tanya-tanya. Bahkan tanya-tanya juga tentang aspek-aspek lain lah. Apapun ya kita ngobrol aja seperti begini. Kan walaupun tidak berhadapan langsung, tidak offline, tapi bisa online begini, bisa video call gitu ya gitu. Ya, saya kira ini harus kita lakukan sebetulnya ya. Gitu. Kalau yang di sini, kalau yang masih ada di sini di rumah mah ya punten. Iya. Kalau mau ke masjid sholat subuh pun ya ke kamar ketok heula baru teh bangun subuh ya. Tetap walaupun halus begitu. Jadi memang dan terutama gini ya, yang namanya tadi barang ayah barang anak ya, saya kira ya barang istri juga ya, dari panggilan saja harus dibiasakan. Mau ada kalau manggil si Umi biasanya Umi solehah biasa itu. Iya. Nah itu sisi maintenance cinta ya, pakai tetap ada kata solehah itu. Si Umi kayak manggil Walid Abi Soleh biasa begitu. Itu kan ademnya Abi Soleh. Kan beberapa soalnya beberapa canggung gitu hal-hal kayak gitu, padahal sederhana ya, tapi nggak semua orang berani untuk asa kumaha aja kan gitu. Nah, itu mah kalau kan ada istilah bisa karena biasa. Nah benar ya. Bisa karena biasa. Biasa karena bisa, insya Allah. Ya mungkin awalnya canggung, tapi dari dulu kayak gitu mah. Dari dulu lah gitu, malah nanti anyar aja dari dulu memang begitu. Seperti itu. Iya Mang, itu sampai saya mah gini Mang, jadi ngalamin kan, saya selalu manggil ke istri itu cinta sayangku gitu. Terus kakak-kakak tuh coba kita lihat sampai kapan dia bakal ngomong kayak gitu. Saya berhasil sampai sekarang.
Bener tadi Mang, Ya, betul. Jadi memang harus dibiasakan ya, betul. Jadi nanti juga nggak canggung kok gitu, betul Mang. Nah coba ini Kak, menarik coba tuh. gini, coba gini Kang, Kang ya, Kang Sahrir ya. Mau lihat misalnya eker aja di geus asup ke kamar mandi, mau Hmm, mandi gitu. Di kamar mandi bisa odol geus beak eueuh kitu nya. ya, Habis odol atau anduk nggak ada gitu kan. Makanya urang gogorowokan minta anduk, minta mungkin ke kumaha. Pan urang teh kudu make etika atuh teh se atuh. Nya, umi solehah, cik puter tak anduk teu anduk ieu di dieu mangyalkeun anduk. Kan bisa tuh make solehah. bener, Beneran begitu begitu dipanggil solehah teh, barek nitah teh kan ngeunah kan hati teh beneran. bener, bener, bener banget. Ini Jadi penting dibiasakan, banget ya. Bener. dibiasakan, biasakan gitu. Jadi bisa karena biasa gitu ya. Ya terutama yang lain lagi ya, muallim biasanya kalau dengan anak-anak ya, dengan anak-anak ya. Dengan anak-anak itu apa namanya? Kita harus terus berkomunikasi lah, memang sering lah. Tadi Hmm. walaupun sekarang sudah tidak banyak yang tidak di rumah di sini, tidak bersama kita. Kamu ada ayeuna ge tina 7 teh tinggal hiji nu di rumah mah. 5 Oh, kan gitu. genep di luar. Oh iya Opat ya, bisa nikah bener di ya. luar, opat nikah di sana ke suami nanya. Nu dua di Iya, pesantren. Dua di pesantren. Dia tinggal hiji nomor 5 gitu. Tah nomor nomor 5 nomor lulus di UPI tinggal eta iya. nomor 5. Nomor genep bertujuh di Asipa gitu. Tinggal Oh iya hiji di bener. dia mah gitu. Sehingga memang ya tetap semua orang merasakan sangat membutuhkan suatu keniscayaan kita butuh apa namanya teknologi informasi ini gitu. HP ini sangat bermanfaat buat kita. Begitu. Beda aja si Hmm. Umi. Mau ada bersama Umi mah kan Kak Ipan dari di sana. Nah, pulang mau ada di Kadia si Umi akhirnya ke mana ke Lembang gitu. Ke Oh, KBB. Ke KBB. Dia papisah di pastur. Mau ada di Kadia kapan dopo Umi kali itu ya. Mungkin Umi pulangnya nanti malam seperti itu. Besok masing-masing bawa kegiatan deh gitu. Nah, gantinya Kang Sahril, gantinya supaya hmm. tetap kita ada keseimbangan ya, kebersamaan dengan istri. Nah, mau ada Ya, alhamdulillah. Punten kalau mau dari dulu ya, sejak dulu ya, istri yang pertama almarhumah dulu ya, 18 tahun, jeung si Umi enak geus 15 tahun ya. Jadi alhamdulillah. Mau ada selalu pertemuan kita ya, ngobrol kita dengan kesempatan kita dengan istri itu di saat kita qiyamulail. hmm. Abi Bade hampir setiap malam tidak pernah lewat qiyamulail jeung si Umi barengan. Hmm. Walaupun ya kita masing-masing ya tidak berjamaah, kadang berjamaah, kadang tidak, nggak apa-apa. Tapi yang penting barengan sholat malam gitu. Ya. Disitulah tempatnya kita bersama-sama dengan istri membicarakan berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi di siang hari begitu. Dan lebih Itu masuk ya Mang yang ya. dirasakan. Ya Suasananya insya lebih Allah santai ya lah, Mang ya. insya Benar-benar. Allah lah. Dan nah, kalau ini memang betul, Maulid merasakan ini Maulid ya berkuduah beruswah kepada Umi Maulid. Umi sama Hmm. bapak itu Maulid setahu Maulid dulu begitu. Mereka jam 3 sudah bangun ya, memang salat malam bebarengan sampai mereka kembali kepada Allah SWT dipanggil Allah. Begitu mereka bisa. Hmm. Luar biasa. Ya, ini contoh ya. Dan bahkan kakek Mang Oleh juga begitu dulu. Kakek Mang Oleh begitu dulu. Ya, kakek punya kakek kan suka tidur di rumah kakek kadang-kadang kalau nggak di madrasah gitu ya. Begitu juga sama begitu. Ini yang melekat dalam pikiran Mang Oleh gitu. Oh, Gitu. udah turunan soleh ya gitu. Itu tuh agak, oh bener Ya kata pepatah itu. kadang Kang ya sehari kadang si Umi dia Ya, di dapur keur masak, balik nyamperkeun, ngobrol di dapur keur masak gitu. Biasa, ada masak si Umi. iya. Lah si Umi walaupun ayeuna geus jadi anggota DPR ge, ai mah pagi-pagi mah dahar mah ku si Umi disiapkeun mah. Iya, Betul. iya. Itulah. Jadi walaupun Umi sibuk gitu kan, mau ada sibuk, pagi-pagi mah Umi biasa we, nyiapkeun makanan masih make Umi. Mata mau mah sangat-sangat bersyukur punya istri luar biasa si Umi nya kamu ada Iya, ngawulan mau ada insya Allah. di tengah-tengah sibuk ke di luar jadi ketua PKK ya
ya, ketua PKK, ex officio 14 ex officio ketua-ketua ya di dalam organisasi ya, kemudian jadi anggota DPRD, di samping sok naon mang masakeun keneh keur Mang Oded, alhamdulillah we, Mang Oded pegal lagi dipecetan ku si Umi Mang Oded mah. Aduh, indah banget ya. Kita tuh Iya dipecat si bener. Umi, dipecat si Umi pecetan mah gitu. Ya, Jadi macamnya saling mencetan lah ya. Kalau aki-aki mah. iya bener. Jadi sebenarnya mah bagaimana kita mau mengemas ya sebagai ayah atau sebagai suami ya, keluarga Ya, itu sebenarnya sangat-sangat potensial bisa kita kelola ya, Mang ya, berarti ya. sebenarnya. Ini Kang Irfan nih kita udah mau sesi terakhir ini. Bentar, coba Mang kita panggil lagi Bang, penasaran ini Kang Irfan. Kang Irfan. Kita udah mau berakhir ini Kang Irfan nih. Coba. Halo, Assalamualaikum Kang Irfan. Ngambil oleh-oleh yang dari Ria Ricis apa ya? Halo, Assalamualaikum. Udah masuk kah? Kirain tuh udah masuk. Halo, Assalamualaikum Kang Irfan. Oke, baik. Sepertinya iya kita kayaknya nggak nyambung Irfan. iya udah kayaknya sinyalnya Kayaknya kayaknya. sinyalnya kayaknya. Baik, Mang. Mang kita ada di ini di penghujung acara ini. Alhamdulillah ini seru banget ini. Ringan tapi banyak hal yang bisa kita garis bawahi ya, para ayah sekalian Kota Bandung. Jadi Mang ini kebetulan sekali lagi buat yang baru bergabung barangkali ini kita di Kota Bandung ini punya klub ayah Kota Bandung ya. Jadi kan kita nggak sekolah khusus ayah itu nggak ada gitu. Kalaupun ada itu tetap aja setiap anak yang ada atau kita ketemu dengan pasangan kita itu mereka tuh ibarat khazanah buku ya. Jadi selalu berbeda, selalu punya pendekatan yang berbeda. Ada ilmu baru yang harus kita kuak di setiap anak kita gitu ya. Karena kayak Mang 7 itu pasti beda-beda ya Mang ya, bener ya. Jadi ya iyalah, pasti beda-beda atau beda. Itu pasti harus belajar lagi. Sehingga klub ayah ini harapannya adalah kita bisa saling berbagi, kita saling berbagi pengetahuan, pengalaman, sehingga mudah-mudahan tujuan akhirnya adalah para ayah ini kan garda depan sebenarnya untuk kemajuan Kota Bandung kan gitu ya. Sehingga kalau keluarganya bagus, maka insya Allah Kota Bandung semua bisa bagus kan gitu ya. Sehingga ini harapannya ada klub ayah ini bisa menjadi bagian dari kontribusi kita sebagai ayah untuk hadir dan mengaktifasi peran kita di keluarga. Mang barangkali ini karena Kang Irfan belum hadir, minta closing statement nih dari Mang ya. Jadi kita akan dengerin nih, mangga Mang. Ya, terima kasih Kang Sahril ya kepada teman-teman sahabat-sahabat di klub ayah ya. Mau ada hanya titip pesan saja ya. Rumah tangga itu akan bagus, akan sakinah warahmah ya, insya Allah ya, akan berhasil, sukses, mudah-mudahan ya. Apabila yang pertama ya, kita harus yakin di surat An-Nisa 18 kalau nggak salah tuh ya. Kita dilihat kalau nggak salah di situ di An-Nisa lah ya. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya ya, ketika kita menikah itu ya, sesungguhnya sebagai seorang suami itu ya, calon suami yang terus kemudian
detik, hanya beberapa detik langsung jadi suami, itu artinya sedang mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala seorang istrinya. Istri itu amanah buat kita sebagai seorang ayah, seorang suami gitu kan itu. Ya. Mana perpindahan dari orang tuanya ya, dari mertua berarti kan ke kita. Itu yang pertama, itu harus dipahami itu sebenarnya ya. Jadi amanah ini luar biasa mulia dan luar biasa menurut saya ya. Nah, kemudian ya yang kedua ya, bagaimana visi rumah tangga dalam Islam, dalam Al-Qur'an ya. Mari sing sampaikan di banyak kesempatan. Itu ada di surat Az-Zukhruf ayat 70 ya. Di 4370 itu dikatakan ya, udkhulul jannata antum wazwajukum tuhbarun tuh. Masuklah ke dalam surga wahai para suami, itu antum itu para suami di sini ya maksudnya ya. Tapi jangan egois kata Allah, masuk surga teh. Nah, kalau anjeun teh geus diberi beban amanahnya eta istri gitu kan. Makanya di kalimat wazwajukum, ajak istri anjeun oge masuk ke surga Allah, masuk kepada surga Allah gitu. Alasub surga ke surga asup, ajak oge istri. Tuh barun, itulah berita gembira ke para pengantin gitu kira-kira. Ayat nanti Az-Zukhruf 4370 begitu. Nah, atas dasar inspirasi dari ayat ini, saya kira ya kita memaknainya, mawalid minimal memaknainya adalah sebagai seorang suami, seorang ayah, apalagi kalau sudah punya anak, tambah lagi ada anak, berarti kita ini punya tanggung jawab moral ya Allah yang begitu besar, amanah yang begitu besar. Nah, jangan sampai amanah ini justru di ayat lain dikatakan menjadi adu walakum, menjadi musuh-musuh kalian. Kan riuh atuh. Saimah jeung loba musuh mah riuh atuh. Musuh dalam selimut mah kan riuh atuh. Urang ge baheula geuninnya amun sare nya keur budak moal sok diuk dina kursi anu aya tina hoe dengan pan mun aya tumilan teh. Tumilan nya jeletit teh di tangan teh hese ku urang teh nya. Eta musuh dalam selimut mah hese atuh da. Maka hati-hati. Nah, amanah ini jangan sampai anak amanah ini menjadi musuh kita. Begitu kira-kira ya. Nah, itu statement Maulid mah gitulah. Jadi Maulid inspirasi Al-Qur'an seperti itu. Makanya kita harus betul hati-hati. Anak ini betul istri kita, anak kita, cucu kita, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan benar. Punten, sibuk-sibuk Maulid ada ngurus 2,5 juta warga Kota Bandung, tetap sirma Allah maka Maulid tanggung jawab anu prioritas ka Allah ka Maulid mah. Punten, Maulid ngelola 2,5 juta. Ya. Warga Kota Bandung ya, dikelola Maulid ya, amanah ti Gusti Allah ya. Tapi ku angpusakum wa ahlikum. Yang pertama mah tetap diri kita dulu, jaga dari ancaman neraka itu sama keluarga kita paling terdekat gitu. Mata sesibuk-sibuk lagi pupuk aja mau ada titipnya kepada kita semua, titip mau ada ya ngajak lah hal yang titip ngajak mau ada sesibuk-sibuknya orang di luar rumah, tetap di dalam rumah pertahanan harus kuat. Jangan sampai seperti permainan sepak bola. Resep nyerang terus keluar, nyerang terus, begitu serangan balik jebol, eleh kan gitu. Kasupan gol kan gitu. Nah, ini hati-hati begitu. Kita boleh keluar, harus keluar. Karena memang kita harus dakwah misalnya. Benar silahkan. Tapi jangan di rumah, jangan sampai lupa. Begitu kira-kira. Eta we lah ti warid. Hatur nuhun. Hatur pisan Mang. Alhamdulillah ya para ayah sekalian, kita dapat insight banyak ini ya hari ini. Tadi dari Mang Oded ya dengan pengalaman yang luar biasa, artinya dengan berbagai kesibukan sebenarnya banyak hal yang bisa kita tetap dekat dengan keluarga ya, baik pasangan kemudian anak ya. Jadi jangan sampai kemudian anak teh ngerasa punya bapak enggak sih sebenarnya. Jadi ini mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita untuk selalu menjaga keharmonisan di keluarga terhadap pasangan, kemudian juga terhadap anak-anak yang ada. Baik, hatur nuhun pisan Mang Oded, kemudian Kang Irfan ini barangkali ya ini mohon maaf buat para ayah, barangkali juga ini keseluruhan karena kondisinya memang seperti ini ya kalau online ini ya. Jadi mohon maaf atas segala keterbatasan teknis ini. Ada beberapa hal yang memang agak sulit untuk
diantisipasi ya, terutama adalah kondisi seperti ini. Baik, hatur nuhun pisan Mang Sami-sami. atas waktu dan Sami-sami, pengalamannya sami-sami. bisa sharing dengan kami para ayah ya. Mudah-mudahan kita Sami-sami bisa Kang Sahril. terus untuk menjaga keharmonisan di rumah. Hatur nuhun, kita tutup dengan doa bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum saya closing ini ya, jadi ada informasi bahwa pertama buat para ayah silakan nanti bisa bergabung dengan klub ayah Kota Bandung. Kemudian juga ada klub ayah Indonesia ya, jadi itu bisa nanti bergabung sehingga nanti kita bisa terus berbagi pengalaman dan pengetahuan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan selama 1 jam. Ini tidak terasa ya, karena seru banget ini ngobrol sama Mang sama Kang Irfan juga tadi ya, Masya Allah. Jadi banyak hal yang bisa kita serap ya, menjadi insight untuk kita dan pelajaran berharga untuk kita terus memanage keluarga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang, hatur nuhun pisan, Mang. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Mang. Amin. Barakallah kesadayananya. Barakallah. Sadayana. Kesadayana. Sadayana nuhun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.